This marks Indonesia's first participation in the BRICS Urbanization Forum since joining the group. As the world's fourth most populous nation and a pivotal country in Southeast Asia, a region of dynamic growth, we bring both weight and hope to our shared pursuit of global prosperity and sustainability. Today we gather as representatives of diverse nations, yet united by a single conviction. The future of our people will be shaped in our cities. President Prabowo Subianto has placed that conviction at the core of Indonesia's development agenda. Like many of you, we face the twin pressures of rapid urbanization and escalating climate risk. Today, more than half of our population lives in cities, and this will rise to 70% by 2045. Urban growth must therefore be sustainable, inclusive, and resilient. Yet, 1 in 5 Indonesians still lacks access to safe, affordable housing. We cannot accept a future where opportunity is gated by geography or income. No one must be left behind. Our response is an integrated approach that connects land, housing, transport, water, and energy into unified, sustainable infrastructure systems. Each investment is designed to deliver multiple dividends: decent jobs, stronger resilience, greater dignity, and lasting prosperity. That same spirit animates this forum. The BRICS members and partners are home to over half of the world's population. We produce over 2/3 of the world's steel and cement, the backbone of housing and infrastructure. And with China and India set to add 670 million urban residents by 2050, our choices will shape how billions live, move, and thrive in the decades ahead. If we align our expertise from Brazil's social housing innovation, Russia's resilient cold climate urban engineering, India's digital public platforms, China's transit-oriented megacities, to South Africa's community-driven upgrading, and now Indonesia's archipelagic connectivity, we can set a new global standard for inclusive, low-carbon urbanization. The road ahead is clear. First, empower local governments to lead on people-first housing. Equip cities with the authority and tools to design local climate adaptation plans that integrate safe, affordable homes with access to jobs, education, healthcare, and transit. Resilience starts where people live. Second, invest in sustainable infrastructure. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Dines 2045, yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya, oleh sebab itu saya akan membacakan pendapat teman-teman kita yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton agar kita bisa satu sama lain bertukar pikiran. Ya, saya awali dengan komentar kita dari Herman Syahbani. Gibran jauh dengan AHY, Gibran pelangak-pelongok nggak jelas akibat suap dan korup bapaknya jadi wapres. Jauhlah yang sekolahnya benar dan yang cuma ngaku-ngaku sarjana doang. Yang kayak begitu kok disuruh jadi wapres. Si Gibran bukan levelnya AHY. Yang berkualitas, cerdas, wawasannya luas dan kompeten. Si Gibran nggak ada apa-apanya, cuma bikin malu negara. Bagai langit sama bumi apabila AHY dibandingkan sama si Fufu Fafa. Janganlah dibandingkan hal apapun antara AHY dengan si Gibran. Itu sama saja dengan membandingkan makanan segar
dengan remah-remah. Nah, ini baru mantap. AHY menggantikan Gibran untuk mewakili di dunia. Gak malukan, cerdas, lagi pintar. Oke, kita lanjut lagi. AHY jelas lebih baik dari segi pengalaman dan pendidikannya luar negeri dan S3 dan sering mewakili Bapak Presiden Prabowo ke kancah internasional. Tidak diragukan kalau yang itu bisa-bisa bikin malu. Wajar aja apabila kegiatan sifatnya internasional, Presiden Prabowo Subianto mewakili kepada AHY. Penyambutan-penyambutan dari luar juga AHY diminta untuk menyambut. Mas AHY mantap, seharusnya Mas AHY yang pantas jadi wakil presiden. Pak Prabowo salah pilih wapres si pelangak-pelongok, bahasa Indonesia aja, gleprotan. Sudah pasti kualitasnya jauh berbeda, pengalaman dan wawasan berpikir Mas AHY is the best. Ini lagi ada komentar teman kita dari Muhammad. AHY dibandingkan Gibran hal yang tidak masuk akal. AHY sangat cerdas, calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Gibran paling top di mata penjilatnya itu real. Kalau sama AHY mah jauh. Yang satu dari gorong-gorong, yang satulah lulusan Akabri. Tapi di mata ternak-ternak Mulyono dan buzzer Gibran pasti dianggap paling hebat padahal nol. Besar dan plonga itu real. Bapak tukang mebel anak jualan martabak. Beda bapaknya mantan jenderal TNI, anaknya jebolan Harvard. Nilai sendiri dong. Memang harus bisa bahasa Inggris kalau jadi pejabat pemerintah apalagi jadi wakil presiden, jangan pelongok-pelongok. Gibran kok dibandingkan sama AHY? Jauh-jauh sekali bro. Yang satu bertaraf internasional, ini yang pantas sebagai wapres sebenarnya, bukan si Gibran yang cuma sekelas RT. Gibran gak punya kemampuan, cuma bisa pelangak-pelongok aja. Coba itu Fafa suruh memperjemahkan pakaian bahasa Indonesia. Bisa nggak tuh? Paling pelongok-pelongok doang, koyo itu. Mas Gibran jadi apa saja karena bapaknya, coba bapaknya bukan presiden nggak bakal jadi pejabat. Itu fakta. Kamu di atas, maka kamu akan nyaman. Ya, begitulah negara Konoha. Oke, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Wahyu. Bapak Gibran lebih pandai dan mempunyai wawasan yang lebih luas dibanding AHY, terutama dalam penggunaan bahasa Jawa Solo dan juga pengenalan kota Solo. Pak AHY percuma, Gibran itu nggak tahu apa yang Anda baca, percuma kalau dibandingkan Gibran dengan Anda, jauh pegang dari api. Hebat AHY Pak Prabowo mewakilkan di forum internasional pilihan yang tepat. Pantasan AHY jadi wakil presiden kalau Gibran kurang dan tidak pantas. Setuju kalau AHY jadi wakil presiden karena AHY cerdas, pintar, wawasannya luar, integritasnya tinggi daripada Gibran wawasannya sempit, pelongok-pelongok, gak ada wibawa sama sekali. Khawatirnya nanti pidato di forum dunia, ujung-ujungnya memalukan bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Menko AHY yang sudah didaulat Presiden untuk mewakili Wapres Gibran GBU. Parah nih kebangetan Mas AHY dibandingkan dengan Gibran. Gibran levelnya masih ketua Karang Taruna tingkat RW lah, kalau ke AHY kelas negara. AHY wajar untuk menjadi wapres ketimbang Gibran yang dengan tatapannya yang menggambarkan kebencian karena ketidakmampuannya sebagai leadership. Coba si Gibran suruh pidato bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja hahahu. Paling pelangak pelongo, parah.
Mantap, Gibran dibandingkan AHY ya jauh kali bumi dan langit. Gibran cuma SMP-nya nggak paham tentang negara ini. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita, Semar Mesem. Loh, kenapa harus AHY yang bicara di Parlemen Internasional? Harusnya wapresnya dong, biar ketahuan pelangak-pelongok wapres Indonesia, produk Jokowi. Oleh dunia biar tertampar tuh muka bapaknya, biar nyaho. Sangat bangga dengan wapres kalau kayak Bapak AHY ini, cocok banget dengan Bapak Prabowo. Nih si Pupu Fafa, si wapres gorong-gorong. Bapak Prabowo dan Bapak AHY sebagai sosok negarawan yang santun, berwibawa di mata dunia maupun di mata rakyat Indonesia. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada kata-kata ya sayang, salam, mohon maaf, sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.